Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Azhara Auliawail. Perkenalkan saya Muhammad dan Perkenalkan, nama saya Dini Rastiti. Perkenalkan, nama saya Sheila. Kami dari kelompok 6 kelas 5 IPA 4 akan menjelaskan hasil praktikum kami mengenai gelombang mekanik. Selamat menyaksikan. Nah, alat dan bahan yang dibutuhkan dalam percobaan ini adalah wadah persegi panjang, air secukupnya, pewarna makanan secukupnya, pipet 2 buah, kardus. Nah, kardus ini dibentuk sesuai dengan lengkungan wadah. Lalu, kardus kedua dengan bentuk yang sama tetapi diberi celah 1 cm. Kemudian, kardus ketiga dengan bentuk yang sama pula tetapi diberi celah 3 cm. Selanjutnya, penggaris, pulpen, kain, dan gunting. Pada percobaan pertama, dapat kita lihat bersama bahwa terjadi sebuah gelombang, yang dimana gelombang ini ketika kita melihat dari arah rambatnya, maka gelombang ini termasuk gelombang transversal. Tetapi ketika melihat mediumnya, maka gelombang ini termasuk dalam gelombang mekanik, karena gelombang ini membutuhkan medium untuk dapat merambat. Selanjutnya, pada percobaan kedua, ketika wadah yang ditetesi air, kita memberikan celah yang berukuran 1 cm di tengah-tengahnya, kita bisa melihat bahwa di sebelah kanan terjadi sebuah gelombang yang dapat memengaruhi gelombang di sebelah kiri juga terjadi. Nah, inilah yang disebut dengan difraksi gelombang. Pada percobaan yang ketiga ini, sama halnya dengan percobaan yang sebelumnya, tetapi ukuran dari celah yang kita berikan adalah 3 cm. Pada saat salah satu sisinya ditetesi oleh air, dapat kita lihat terjadi sebuah gelombang. Namun, di sisi lainnya tidak terlalu jelas difraksi dari gelombang tersebut. Hal ini diakibatkan karena semakin besar celah, semakin besar pula arah penyebaran dari sebuah gelombang. Tetapi, difraksi yang dia berikan itu kecil dan bahkan tidak terlihat. Percobaan ketiga, pengertian dari interferensi adalah kombinasi antara dua gelombang pada suatu medium yang sama dan waktu tertentu. Terdapat dua macam interferensi. Yang pertama, interferensi konstruktif, yakni saling menguatkan, dan interferensi yang kedua adalah interferensi destruktif, yakni saling melemahkan. Ketika tetesan air tidak sampai ke dalam wadah secara bersamaan, maka gelombang yang dihasilkan lebih besar. Inilah yang dimaksud dengan interferensi destruktif. Namun, jika tetesan air dalam kedua pipet sampai pada wadah secara bersamaan, maka akan menghasilkan gelombang dengan fase yang lebih rendah. Inilah yang dimaksud dengan interferensi konstruktif. yang dimaksud aksi gelombang adalah kembalikan tambahan gelombang atau penentulan yang terjadi karena gelombang berbalik dengan suatu medium yang tidak dapat ditembus oleh gelombang tersebut. Kesimpulan, jadi gelombang berdasarkan arah lambatnya yang tegas,